Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di hari ini tanggal 21 Jumadil Awal. Artinya insyaallah kurang dari 100 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersyukur atas karunia nikmat usia, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa mengisi Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insyaallah kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya yang kami hormati, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, dan bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kalau judulnya aja sudah syukur gitu ya, apalagi yang mau kita bicarakan ya, tidak lain adalah tentang syukur. Jadi pada dasarnya sedari kita sudah, bahkan sebelumnya ya, kita menghirup udara yang pertama kali pun tidak ada kita harusnya terlepas dari syukur. Karena sedari awal selalu saja nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali dan melimpah, sehingga rasanya tidak ada tempat sedetik pun di kehidupan kita untuk tidak pada tempatnya kita untuk tidak bersyukur. Bayangkan sedari awal ketika mungkin di dalam rahim hanya dari setetes air yang hina katanya, kemudian perkembangan yang luar biasa, yang dahsyat sekali gitu. Disebut dahsyat dan luar biasa karena sehebat apapun manusia, sekuat apapun, secanggih apapun teknologinya, emang ada yang sanggup membuat dari air berkembang menjadi kita yang seperti sekarang, atau dipendekkan lagi masanya lah, berkembang menjadi segumpal darah. Teknologi apa yang bisa sehebat itu gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah dilahirkan, kita tak henti-hentinya sampai saat ini alhamdulillah kita menghirup udara secara gratis, nggak perlu bayar. Terbayang oleh kita kalau saudara-saudara kita yang masih ada di rumah sakit mungkin ya, yang tiba-tiba harus dibantu dengan peralatan oksigen, berapa satu hari katanya, atau semenit berapa sih harga oksigen itu? Kemudian 1 jam tambah lagi ya berhari-hari. Kalau hanya 1 oksigen saja
kita rasanya sih nggak bisa menghitung betapa mahalnya udara yang kita hirup sampai sekarang. Belum lagi hal-hal lainnya ataupun nikmat lainnya yang kita terima sampai saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, tak ada tempat sedetik pun, tak ada waktu sedikit pun buat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebetulnya apa sih syukur itu? Syukur sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Tapi kalau ianya dibuang atau dikasih o, jadi lebih enak buat anak-anak. Sukro katanya. Nah, akar katanya dari syakara yaskuru syukron wasyukuron wasyukronan, yang kalau secara bahasa sebetulnya kurang lebih pengertiannya adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Maksudnya ada pihak, orang ataupun siapapun yang berbuat baik, yang oleh si penerimanya dia memberikan pujian kepada yang berbuat baik tersebut, jadi memuji atas apa yang dia terima terhadap kebaikannya. Kalau secara bahasa. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu ada dua pengertian tentang syukur, karena tadi sudah diadopsi, sudah dicaplok ke dalam bahasa Indonesia. Pertama artinya adalah rasa terima kasih kepada Allah, jadi spesifik hanya kepada Allah, disebut dengan syukur. Arti yang lain adalah ungkapan untunglah ya, pernyataan lega atau senang. Kadang-kadang disertai syukur katanya. Dia terlepas mungkin dari bahaya, lega, senang, sehingga terucaplah dengan kata syukur. Itu pengertian syukur. Tapi secara syara, syukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini spesifik hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan disertai ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau tadi memberikan pujian, pengakuan terhadap yang memberi nikmat, maka di sini syukur itu spesial hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Disertai dengan ketundukan dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendaknya. Makanya pada hakikatnya syukur itu adalah menampakkan nikmat, antara lain dengan menggunakannya sesuai yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut-nyebut nikmat itu dan pemberinya dengan lisan. Makanya ada ungkapan pujian terhadap yang pemberi nikmat, kemudian juga menggunakannya sesuai apa yang dikehendaki oleh pemberinya. Contoh misalkan kita ya anak-anak diberi makanan, permen atau apa itu. Apa sih yang dikehendaki dengan makanan itu? Untuk dimakan kan? Bukan untuk dibuang-buang. Atau diberi peci atau kopiah oleh pemberi, dimasukkan untuk ditaruh di atas kepala, bukan di tempat lainnya, apalagi untuk diinjak atau didudukin gitu. Nah, itulah yang disebut dengan menggunakan apa yang diberikan atau nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberinya itu. Nah, kemudian ada Asmaul Husna, salah satunya adalah Asy-Syakur, yang artinya adalah maha berterima kasih, yang maha bersyukur. Kenapa Allah kok berterima kasih, bersyukur? Bukankah itu orang yang penerima nikmat yang seharusnya itu? Nah, ternyata maksud dari Asy-Syakur adalah bahwa Allah itu memberikan penghargaan pada siapapun yang dia inginkan untuk diberikan pujian,
Bahkan Allah itu memuji hambanya, menghargai hambanya, itulah yang disebut dengan asyakur. Sehingga sebagai manusia kita meneladani dari sifat Allah syakur itu dengan juga bersyukur atau memuji atas pemberi nikmat. Nah, di dalam asyakur itu juga terkandung berbagai hal, antara lain bahwa Allah itu menghargai sekecil apapun yang diperbuat hambanya itu. Sehingga kita ingat bahwa sebesar zarrah pun kata kebaikan ada ganjarannya, bukan hanya yang besar-besar itu. Itu antara lain bentuk dari asyakur. Kemudian juga di ayat lain ada Allah menjelaskan bahwa Allah memuji hambanya yang taat dan beramal saleh. Kemudian juga kalau kita ingat yang sering di kotak infak ada tertulis akan diganjar 700 kali lipat jika berinfak di jalan Allah. Nah, itulah bentuk-bentuk dari apa yang disebut dengan asyakur. Jadi bentuk penghargaan Allah, pujian Allah terhadap hambanya yang menjalankan apa yang diberi nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberinya itu. Nah, ternyata syukur itu juga ada berbagai macam bentuk. Kalau kita mengutip dari guru kita Muhammad Quraisy Shihab, ada 3 macam jenis syukur. Pertama adalah syukur dengan hati, kemudian syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati itu maksudnya menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak menggerutu sekecil apapun nikmat yang diperoleh. Nah, kemudian hatinya meyakini bahwa menyadari sepenuhnya nikmat yang diperoleh semata-mata dari Allah. Lisannya mengucapkan pujian terhadap yang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat singkat yang biasa kita ucapkan adalah alhamdulillah. Dan lebih panjang lagi alhamdulillahirabbil alamin. Atau nanti ada kalimat yang lain yang akan kita lihat. Nah, kemudian hatinya meyakini, lidahnya tadi mengucapkan pujian terhadap pemberi nikmat, disertai dengan perbuatan. Jadi nikmat yang diperoleh tadi digunakan sesuai dengan apa maksud dari pemberi nikmat. Kalau Allah memberi kita penglihatan yang jelas, yang terang, tentunya maksud mata yang baik itu bukan untuk melihat hal-hal yang buruk, kemaksiatan ataupun bahkan memfitnah mata. Lisan yang bagus tentunya dipergunakan untuk berkata yang baik-baik, bukan untuk yang buruk, memfitnah atau apalagi menggunjing atau apalagi berdusta dan lain-lain. Atau kita diberi nikmat ilmu. Apa sih maksudnya ilmu itu? Atau anggap saja ilmu tentang menggunakan senjata. Maksud dari ilmu tersebut atau kenikmatan tersebut tentunya untuk hal yang baik dan sesuai dengan pemberi nikmat tersebut, bukan untuk serampangan, katakanlah ya senjata jadi untuk membunuh orang yang tak berdosa. Jadi sekali lagi, ketika hatinya sudah teguh menyadari nikmat sepenuhnya dan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya mengucap puji-pujian terhadap pemberi nikmatnya, perbuatannya juga disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Jadi nikmat tersebut digunakan sesuai apa yang diinginkan oleh yang memberinya. Itulah bentuk syukur. Kalau
Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 3 juga, yaitu bentuk syukur secara ilmu, kemudian kondisi spiritual, dan amal perbuatan. Ini hampir mirip sebenarnya. Ilmu di sini maksudnya adalah memahami sepenuhnya bahwa pada dasar nikmat hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain hanyalah perantara. Kita kan sering dapat dikasih dari orang. Pada dasarnya itu hanyalah sebagai perantara dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan menyadari itu, kita jadi tenang. Kondisi spiritual kita jadi teguh bahwa kita memahami sepenuhnya Allah lah yang memberikan nikmat tersebut, dan Allah memberikan nikmat tersebut ya tidak lain untuk kita nikmati. Karenanya kita jadi tenang, dan ujung-ujungnya apa yang kita lakukan disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Itulah yang muncul dalam amal perbuatan. Nah, di dalam amal perbuatan ini Al-Ghazali membaginya dari 3 apa yang ada di Quraisy Shihab tadi. Jadi amal hati adalah meyakini dari Allah, kemudian juga amal lidahnya mengucapkan pujian terhadap sang pemberi nikmat, dan amal perbuatan anggota tubuh dengan melakukan apa yang dimaksud oleh sang pemberi nikmat. Itulah bentuk syukur gitu. Kalau kita tahu bahwa syukur tadi berterima kasih kepada sang pemberi nikmat, baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Lantas kapan sebenarnya kita harus bersyukur? Dalam sebuah hadis disebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jadi sungguh hebat perkara seorang mukmin itu, bahwa semua perkaranya baik dan itu tidak ada kecuali pada orang mukmin. Ketika dia tertimpa kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu baik baginya, dan bila tertimpa kerugian, dia bersabar, itu juga baik baginya. Jadi di hadis ini disebutkan bahwa ketika ada kesenangan dia bersyukur, kemudian ketika tertimpa kerugian dia bersabar. Nah, artinya sabar dan syukur selalu ada, itu selalu bergandengan. Makanya Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syukur dan sabar itu 2 hal yang saling berhubungan, gak bisa dilepas. Ada sabar ya ada syukur, ada syukur ya ada sabar. Jadi seakan-akan kalau kita ibaratkan itu mirip kayak 2 sisi mata uang. Ya dua-duanya ada gambarnya, ada sisinya, ada yang wajahnya itu. Tak bisa dilepas 2 hal itu. Hilang satu, duitnya nggak laku. Hilang sebelah, ya tak ada gunanya. Nah, jadi sebetulnya di dalam sabar sendiri itu terkandung syukur kepada Allah itu. Jadi ketika tertimpa musibah, dia bersabar, dia bersyukur menjalaninya dengan tetap istiqamah menjalankan apa yang Allah perintahkan, tetap memuji sang pemberi nikmat, tidak lantas meninggalkan dari apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Demikian juga ketika hamba itu bersyukur, saat itulah juga dia sebetulnya bersabar. Ketika dia sudah menjalankan perintah Allah, dia menjalankan apa yang diinginkan sang pemberi nikmat, pada dasarnya dia juga bersabar untuk bertahan, untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh sang pemberi nikmat, dengan misalkan tadi meninggalkan ibadahnya ketika dia memperoleh kenikmatan. Jadi sabar dan syukur pada dasarnya sebetulnya selalu saling beriringan.
Bukan saja terhadap ketika diberi nikmat, bahkan ketika tertimpa musibah pun ada tetap bersyukur di dalamnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ma yakrah wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Jadi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sedangkan apabila beliau menyaksikan hal-hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan, maka beliau mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Jadi jelaslah bahwa dalam hadis ini sabar dan syukur tadi harus selalu ada. Bahkan dengan ungkapan pujian, dengan ungkapan syukur seperti ini dalam segala kondisi, baik senang ataupun tidak senang, baik itu gembira ataupun sedih, baik itu tertimpa musibah ataupun dapat nikmat, maka pada dasarnya bersyukur itu adalah dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Demikian juga dengan dua sisi yang sebelahnya tadi. Ketika kita dalam gembira ataupun dalam sedih, selalu ada sabar. Di sana juga selalu ada syukur. Maka karena kita membahas tentang syukur, maka syukur selalu ada dalam setiap keadaan. Ketika kita memperoleh kesenangan atau hal-hal yang disukai, ada bunyi spesifik yang sedikit lebih panjang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau kadang-kadang kita ada membaca yang pendeknya alhamdulillah. Nah, ketika kita ditimpa musibah atau hal-hal yang tidak disukai, kita mengucap dengan alhamdulillah ala kulli hal. Atau pendeknya juga sama saja, alhamdulillah. Intinya tak ada sedetik pun, tak ada sedikit waktu pun buat kita untuk tidak bersyukur. Nah, apa sih manfaat syukur? Ternyata dari beberapa hadis dan ayat banyak sekali manfaat kalau kita bersyukur. Pertama, syukur itu sendiri ternyata bisa menambah nikmat. Jadi udah dapat nikmat, kalau kita bersyukur ternyata nikmatnya akan ditambah. Dalam surah Ibrahim yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi di ayat ini jelas bahwa kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Makanya kalau ingin ketika sudah kita dapat nikmat, sering-seringlah bersyukur, karena insya Allah dengan itu nikmat itu akan bertambah. Kita ingat tadi bentuk syukur ada berapa? 3 kan? Dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Jadi kalau tadi hati kita meyakini nikmat dari Allah, kemudian kita memuji Allah, dan lakukanlah perbuatan sesuai dengan nikmat yang diperuntukkan untuk kita tersebut. Manfaat lain dari bersyukur adalah hidup menjadi lebih berkah. Di dalam Quran surah Luqman disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Jadi pada dasarnya kalau kita bersyukur, kita memuji, kita berterima kasih, itu kembali lagi kepada kita. Tadi nikmatnya bertambah-tambah sehingga hidup kita menjadi tambah berkah. Di ayat lain juga disebutkan syukur itu akan menjadikan kita selalu diingat oleh Allah. Disebutkan di Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah padaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah padaku dan janganlah kalian kufur padaku. Nah, di sini dijelaskan bahwa lawan dari syukur atau yang tak tahu terima kasih itu pada dasarnya adalah kufur. Yang sering kalau di Indonesia sering sebut dengan ya syukur, satunya lagi kufur nikmat katanya. Jadi insya Allah dengan kita bersyukur maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dengan kita bersyukur juga dosa-dosa kita akan diampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat seorang hamba kemudian yang mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ilatah mensyukuri nikmat tersebut. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang baru lagi, jadi bertambah lagi kenikmatannya. Dan dia mengucapkan alhamdulillah lagi untuk ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dengan kita bersyukur maka dosa kita akan diampuni. Syukur juga ternyata bisa mendatangkan, bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, jika engkau tidak mampu membalasnya maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu disayang Allah. Bersyukur juga menimbulkan rasa tenang, seperti di Quran surah Taha ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, yaitu kita mengucapkan rasa syukur sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu di siang hari, supaya kamu merasa tenang. Kalau lihat waktunya di sini, sebelum terbit matahari, sebelum terbenamnya, itu kan siang. Bertasbih pula pada waktu malam hari dan waktu siang hari, siang dan malam. Artinya apa? Tak ada waktu buat kita untuk tidak bersyukur. Tetaplah selalu bersyukur, sehingga insyaallah kita akan menjadi tenang gitu. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa manfaat syukur itu adalah kita terhindar dari cobaan. Dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apabila seorang melihat orang cacat lalu ia berkata tanpa didengar oleh tadi, jadi berkata dalam hati ya, jangan diucapkan di luar, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluknya, maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Jadi ternyata bersyukur juga bisa menghindarkan dia dari tertimpa musibah atau cobaan. Tapi ingat tadi ucapkannya dalam hati ya, jangan sampai begitu kita melihat ada orang cacat ucapkan alhamdulillah saya nggak kena kayak kamu. Ucapkanlah dalam hati, dan itu menguatkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur banyak sekali manfaatnya itu. Tentunya kita ingin selalu bersyukur kan,
kita ingin tetap konsisten, tetap kita istiqomah dalam bersyukur. Lantas bagaimana caranya? Ada beberapa yang dapat kita lakukan agar kita mudah bersyukur. Pertama, kita biasakan berdoa. Salah satu doa adalah dari doa Nabi Sulaiman yang terkenal, yang sering mungkin juga dibacakan oleh bapak-bapak ibu sekalian. Seperti disebut dalam surah An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi ini salah satu doa yang bisa kita panjatkan, kita dawamkan untuk kita bisa menjadi mudah bersyukur. Ini doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman yang ada dikutip dalam diceritakan di surah An-Naml ayat 19. Kemudian ada lagi doa yang biasa diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ini juga disebutkan di Al-Ahqaf ayat 15. Hampir mirip redaksinya ya dengan yang tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau kita ingat tadi cerita tentang Nabi Sulaiman, kan banyak sekali nikmat yang beliau terima. Bahkan bisa disebut sebagai orang terkaya di dunia ya, kapanpun. Artinya sepanjang zaman beliaulah orang yang paling kaya, sehingga dengan kekayaan yang melimpah, bahkan dengan kemampuan berbicara dengan binatang, kemampuan juga untuk menjadi komandan, bisa mengatur para jin, luar biasa nikmat yang beliau terima. Sehingga beliau biasa berdoa untuk mensyukuri apa yang beliau terima sebagai nikmat tersebut. Nah, demikian juga dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Betapa banyak nikmat yang beliau terima. Anak beliau kan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua beliau juga masuk Islam pada saat itu, sehingga beliau merasa banyak sekali kenikmatan yang diterima. Dan itu diabadikan di surah Al-Ahqaf ayat 15, doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga dua doa ini dapat menjadi contoh buat kita agar kita mudah untuk menjadi bersyukur dengan kita berdoa. Kemudian ada lagi dalam hadis doa lain agar kita untuk mudah bersyukur. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, demi Allah aku sungguh mencintaimu, aku wasiatkan padamu janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir salat sebelum salam, ataupun di luar salat juga silakan, karena ini doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nggak salah tadi dibaca imam kita ya tadi pagi, dibaca menjelang wirid yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar yang 33 itu diantarkan dengan doa ini. Allahumma, ketika tadi berjamaah makanya dibaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar aku selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Jadi ini salah satu contoh doa yang bisa kita panjatkan juga agar kita mudah untuk bersyukur. Dalam hadis lain
ada lagi doa yang kita juga bisa panjatkan agar kita mudah untuk bersyukur. Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Di sini sebutkan doanya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, jadikanlah aku orang yang sabar, jadikanlah aku kecil di dalam pandanganku sendiri tetapi besar dalam pandangan orang lain. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dari Buraidah. Jadi ada beberapa doa nih. Sudah ada 4 doa ya, 2 dari Al-Quran dan 2 dari hadis. InsyaAllah dengan doa-doa ini kalau kita dawamkan untuk kita baca, InsyaAllah buat kita akan mudah untuk bersyukur. Ada cara lain lagi untuk kita mudah bersyukur, yaitu lihatlah ke bawah. Bukan lihat begini ya, tapi memandanglah ke bawah. Dalam sebuah hadis disebutkan, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang di atas kalian, sebab hal itu akan mendidik kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau kita alhamdulillah misalkan sudah punya sepeda, jangan lihat mobil, lihatlah alhamdulillah nih sudah lebih mudah jalan. Itu masih banyak orang yang belum punya sepeda, dia hanya jalan kaki, bahkan tak beralas kaki. Alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah, saya sudah dapat sepeda ini. Atau ketika diberi nikmat ilmu, alhamdulillah saya sudah lulus SD, saya sudah SMP nih sekarang. Masih banyak orang yang belum lulus SD, bahkan tidak bisa bersekolah. Alhamdulillah, betapa nikmatnya saya sudah ada di sini. Atau kalau sudah punya mobil 4 rodanya, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sudah punya mobil ini. Karena masih banyak orang yang mungkin kalau hujan masih kehujanan, masih berjuang di sana karena ya rodanya masih mungkin roda 2. Alhamdulillah ya Allah. Nah, dengan seluruh apa yang kita lakukan, kita bersyukur itu, ingat tadi di dalam sebuah ayat di surah Ibrahim, yakinlah kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kita. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tapi yakinlah, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Karena bunyi ayatnya kan la azidan. Nah, itu taukid ya Ustaz ya. La azidanna. Jadi betul-betul ditambah, itu benar-benar akan ditambah. Di depannya sudah dengan kata la, sungguh, di belakangnya lagi dengan penekanan pakai tasdid dan na. Jadi 2 penekanan. La azidannakum. Jadi bukan sekedar ditambah, tapi benar-benar sangat akan ditambah. Itu bunyi ayatnya gitu. Ketika la in syakartum la azidannakum. Ayatnya tidak main-main bahwa Allah akan menambah. Nikmat itu bukan sekadar hanya menambah, tapi 2 kali penekanan di dalam ungkapan ayat tersebut gitu. Sungguh benar-benar aku akan tambahkan. Jadi yakinlah bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Nah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan 2 hal apabila dimiliki seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Jadi dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya dalam urusan agama, ilmu dan ibadah. Sedangkan dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Jadi ketika hal agama, tengoklah ke atas. Oh, ini ustadz, ini guru, ini kiai, ilmunya banyak nih. Saya mesti belajar, saya mesti menimba ilmu dari beliau.
Tapi dalam hal dunia, contoh tadi yang materi, maka lihatlah ke bawah. Alhamdulillah saya sudah diberi sepeda ya Allah. Alhamdulillah saya sudah lulus sekolah ya Allah. Alhamdulillah saya sudah diberi nikmat ini dan itu dan banyak sekali kenikmatan. Lihatlah ke bawah. Alhamdulillah saat ini saya masih sehat. Banyak orang yang masih sakit ya Allah. Alhamdulillah saya hari ini lagi tidak ada hutang. Masih banyak orang yang terhutang. Alhamdulillah saya tidak ada masalah. Alhamdulillah ya Allah. Masih banyak saudara saya mungkin yang masih tertimpa musibah dan banyak masalah. Alhamdulillah. Jadi dalam perkara dunia lihatlah ke bawah. Nah, karena sudah berbunyi, maka kita lihat ternyata if you keep your food in refrigerator, your clothes in a closet, if you have a bed to sleep in and a roof over your head, you are richer than 75 of the entire world population. Jadi appreciate what you have. Ketika kita masih punya makanan di dalam kulkas, ketika kita masih punya pakaian di dalam lemari, ketika kita masih punya tempat tidur untuk kita masih bisa tidur, dan ketika kita masih punya atap di atas kita yang melindungi kita, maka pada dasarnya kita itu adalah orang kaya, lebih kaya dari 75% orang di dunia. Rasanya 4 hal ini ada nggak kita yang nggak punya ya? Kita masih punya makanan di kulkas, ya kecuali nggak punya kulkas ya. Insya Allah sekarang rasanya sih semua punya. Pakaian ada, sandang makan papan. Jadi kita masih punya makanan, kita masih punya pakaian, kita masih bisa tempat tidur untuk kita tidur, kita masih punya rumah untuk tempat kita berlindung. Maka pada dasarnya kita adalah orang yang lebih kaya dari 75% penduduk dunia saat ini. Ini dikutip dari Michelle Costa. Jadi bersyukurlah, appreciate what you have. Bersyukurlah atas apa yang kita punya saat ini. Sekali lagi tadi, tidak ada waktu sedikit pun, sedetik pun buat kita untuk tidak bersyukur. Dan ingat tadi, syukur sebelahnya adalah kita sabar. Ketika kita bersabar, iringilah dengan syukur. Ketika kita bersyukur, iringilah dengan sabar. Karena dua hal ini yang membuat kita selalu tenang dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita bersyukur, maka pada dasarnya kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Tadi disebut di ayat kan, kalau kita bersyukur pada dasarnya kita bersyukur untuk diri sendiri. Sehingga yakinlah, semakin kita bersyukur maka Allah semakin menambah nikmatnya kepada kita. Ingat janji Allah tadi bukan sekadar janji biasa, tapi dikurung dengan dua penekanan di dalam ayat tadi. Sudah sungguh, dibuntutnya lagi dikasih dengan benar-benar, maka sungguh benar-benar Allah itu akan menambahkan kepada kita jika kita bersyukur. Mudah-mudahan ini sekadar mengingatkan kita semuanya, buat kita semua untuk kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Mari kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.